Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen mata kuliah Akuntansi Pertanian Politeknik Negeri Lampung. Dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas 4A Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 217555026. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang eh, industri kelapa sawit. Nah, industri kelapa sawit adalah industri yang cukup berkembang pesat di negara-negara Khatulistiwa seperti Indonesia dan juga Malaysia. Yang mana kita ketahui di negara Indonesia provinsi-provinsi yang memiliki industri kelapa sawit terbesar terdapat di dua pulau utama, yaitu Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Di Lampung sendiri juga banyak industri kelapa sawit. Namun dengan berkembang pesatnya industri kelapa sawit juga banyak mengalami tantangan atau pertentangan dari penggerak lingkungan hidup karena menyebabkan kerusakan hutan. Adapun struktur organisasi perkebunan industri kelapa sawit ini sama seperti industri-industri lain, hanya saja di industri perkebunan kelapa sawit ada kepala bagian tanaman yang akan membawahi proses produksi tanaman. Dan sekarang ini banyak industri perkebunan yang mana di setiap kebun memiliki PT sendiri yang akan menjadi anak perusahaan dalam satu grup. Tujuannya dibentuk PT-PT tersendiri ini adalah ketika terjadi masalah pada perusahaan tersebut, maka yang akan bertanggung jawab hanyalah anak perusahaan itu saja. Kemudian ada siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah studi kelayakan, di mana sebelum mendirikan sebuah perusahaan kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian setelah studi kelayakan ada pengadaan lahan. Nah, untuk industri kelapa sawit ini lahan yang diperlukan sangatlah luas. Biasanya lahan kelapa sawit ini didapatkan dari hasil sewa atau kerjasama dengan pihak pemerintah setempat. Kemudian setelah mendapatkan lahan, selanjutnya yang akan dilakukan adalah pembukaan dan pengolahan lahan. Nah, pembukaan lahan inilah yang menjadi pertentangan dari para penggerak lingkungan karena akan merusak ekosistem tanaman yang ada di hutan sebelum dibuka untuk lahan kelapa sawit. Setelah dilakukan pembukaan, maka akan dilakukan pembibitan kelapa sawit. Setelah itu dilakukan pemeliharaan, panen, dan pengolahan, kemudian yang terakhir yaitu penjualan. Dalam siklus bisnis kelapa sawit ini, dari mulai studi kelayakan sampai dengan proses panen itu dibutuhkan waktu kurang lebih hampir selama 5 tahun. Kemudian kita akan membahas masalah akuntansinya, yaitu akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan. Yang pertama, perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan apabila didapatkan dari hak guna usaha, maka harga perolehan pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Ini terdapat pada ISAK 25. Kemudian ketika adanya perpanjangan hak guna usaha, harga perolehan tersebut diakui sebagai beban yang ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaatnya. Kemudian pengukuran perolehan. Lahan diukur sebesar harga perolehannya. Kemudian adapun pengukuran setelah perolehan, lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Ada juga penyajian dan pengungkapan.
Seperti mana yang kita ketahui bahwa lahan disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. Jadi tidak ada lagi akun tanah di laporan posisi keuangan. Yang kedua, tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Setelah perolehan lahan, kita akan membahas tentang akuntansi perbibitan. Nah, bibit sawit ini diperoleh dengan dua cara. Yang pertama itu perusahaan membeli bibit sawit siap tanam atau dengan cara melakukan penangkaran sendiri. Nah, ketika perusahaan membeli bibit sawit, maka jurnalnya adalah persediaan bibit sawit, persediaan bibit pada bank. Kemudian untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Perlakuan praktis. Nah, perlakuan praktis adalah perlakuan yang umum diterapkan di perusahaan. Kemudian ada juga perlakuan standar, artinya perlakuan pencatatannya yang mengacu pada PSAK 69. Nah, pada perlakuan praktis ini ketika perusahaan membeli bibit, maka jurnalnya seperti pada saat perusahaan itu memperoleh bibit tadi, yaitu persediaan bibit pada bank. Nah, ketika bibit sawit yang siap tanam tersebut akan ditanam di lahan, maka pihak gudang akan melaporkan bahwa telah mengeluarkan bibit sawit, maka jurnalnya setelah dikeluarkannya bibit sawit tersebut adalah persediaan tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit sawit. Sedangkan pada perlakuan standar itu perlakuan pencatatannya mengacu pada PSAK 69, di mana ketika selama melakukan pembibitan sawit terdapat beban-beban, maka dia akan dicatat sebagai beban. Seperti adanya beban untuk membeli perlengkapan, beban listrik, itu akan dipisah menjadi beban-beban tersendiri. Nah, ketika pada perlakuan standar ini, ketika bibit tersebut akan dikeluarkan atau siap tanam, maka jurnalnya adalah persediaan bibit sawit pada pendapatan yang belum direalisasikan. Jadi pada perlakuan praktis dan perlakuan standar ini memiliki perbedaan, yang mana saat melakukan penjurnalan untuk perlakuan praktis ini tidak ada beban-beban yang dijurnal. Kemudian pada saat perlakuan standar, beban-beban itu akan dijurnal masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.